apa kabarnya nih? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, balik lagi sama kita di Ibadah Kega Online. Tapi sebelumnya jangan lupa 4 hal ini nih. Yang pertama apa sih, Kak? Yang pertama, siapin Alkitab. Yang kedua, catatan ibadah. Yang ketiga, alat tulis. Dan yang keempat, paling penting nih, bimbingan orang tua. Nah, semuanya walaupun kita di rumah aja, tapi kita harus tetap semangat. Ya nggak, Kak? Iya dong, pastinya. Nah, Kega Warrior, Let's go! Jesus. Amin. Nah, sebelum mulai ibadah, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh beribadah Tuhan. Biar hari ini kami mau beribadah dengan antusias Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Yang teman-teman yang semangat untuk puji Tuhan, kita mau katakan amin. Nah, kan tadi kita udah berdoa nih. Sekarang kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Kega Warrior, Let's go! anak Indonesia, ceria, sehat, kuat. Hahaha. Siapa di sini yang percaya bahwa setiap kita udah lebih dari pemenang? Saya dong. Oke, sekarang kita mau nyanyi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita bilang haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita bilang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita udah, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Kita mau angkat tangan. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita mau masuk penyembahan, kita mau sama-sama baca ayat dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yuk kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi, karena kita sudah diberikan kemenangan sama Tuhan. Kita dituntun sama Tuhan. Kita dipimpin di dalam kemenangan. Kita mau nyanyi lagu kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah
sekalipun kami gak layak Tuhan terima kemenangan itu Tuhan. Tapi Engkau Yesus yang melayakkan kami Tuhan. Engkau melayakkan kami menerima kemenangan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar Tuhan kemenangan itu Tuhan dapat membawa kami semakin terus berjalan bersama Engkau Tuhan, lebih lagi Tuhan. Sekali lagi Tuhan, teman-teman, kita mau bilang, aku yakin Kau hadir di sini. Dengan umur. mengimani itu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami mau buka setiap telinga, mata dan hati kami Tuhan. Kami mau sama-sama dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan firman-Mu itu menjadi pelita Tuhan bagi kaki kami Tuhan. Biar Tuhan setiap firman yang disampaikan Tuhan itu dapat merema Tuhan dan dapat bertumbuh dan berbuah di hati kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kami Tuhan punya kesiapan Tuhan untuk mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Yang siap mendengarkan firman katakan amin. Halo adik-adik, apa kabar? Karya hari ini mau menceritakan tentang firman Tuhan. Temanya hari ini adalah jaminan penyertaan Tuhan atas hidup kita. Adik-adik masih ingat nggak? Kita belum lama ini merayakan apa ya? Ya, kita baru saja merayakan Hari Paskah. Apa sih Hari Paskah itu? Tahu dong? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari di mana Yesus bangkit dari kematian. Yesus kan sudah mati, menebus dosa kita di atas kayu salib karena Dia mengasihi kita. Dia menderita, disalib sampai mati adik-adik. Tapi tidak berhenti di situ. Setelah Dia mati di kayu salib, dikubur, setelah hari yang ketiga Yesus bangkit. Luar biasa. Tidak ada satupun yang berkuasa lebih dari Tuhan Yesus. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang lebih hebat dari Tuhan Yesus. Dan kerennya lagi, tahu nggak adik-adik, Tuhan kita yang luar biasa itu udah janji loh. Tahu janjinya apa? Dia janji Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Kok Karilia tahu? Tahu dong, kan kakak baca firman. Mau tahu ayatnya? Ayo ambil Alkitabnya sama-sama ya. Kita buka kitab Ibrani. Tahu nggak kitab Ibrani di mana? Di Perjanjian Baru. Udah mau terakhir tuh, ya. Ibrani pasal yang ke-13. Oke, sudah dapat? Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang kelima, bagian C, bagian terakhirnya. Ibrani 13 ayat 5C.
Karilia bacain ya. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, kata Tuhan Yesus. Dia janji sekalipun, dalam keadaan apapun, dia tidak akan tinggalin adik-adik. Akan sama-sama terus, akan menyertai adik-adik terus. Wah, hebat banget adik-adik. Sukacita dong dengarnya ya. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, jagoan kita tidak akan meninggalkan kita. Bahkan janjinya sudah ditulis dalam firman Tuhan. Nah, kakak mau cerita nih. Ada satu kisah yang luar biasa. Pasti kalian udah pada denger deh. Tentang Daniel. Pernah denger kan? Kisahnya ada di Perjanjian Lama. Di kitab yang namanya Kitab Daniel. Nah, adik-adik tahu kan ceritanya? Sampai ada lagunya kan? Daniel di gua singa, pam pam pam. Ingat kan lagunya adik-adik? Nah, apa sih yang terjadi pada Daniel? Ternyata karena Daniel tidak mau menyembah kepada Raja Darius, dia tidak mau menyembah berhala, dia hanya mau menyembah kepada Tuhan saja, dia dijebloskan ke dalam gua singa. Ada kisahnya tuh di Daniel pasal yang ke-6, adik-adik bisa baca. Ya. Jadi setelah dia dijebloskan ke dalam gua singa, sebelum gua singanya ditutup, Raja Darius yang sebetulnya sayang nih sama Daniel, tapi dia tidak berdaya, udah telanjur kasih perintah, barang siapa menyembah kepada Allah selain dirinya harus dijebloskan dalam gua singa. Mau gak mau dia jebloskan si Daniel ke dalam gua singa. Tapi sebelum gua singanya ditutup, dia sempat ngomong dulu nih sama Daniel. Begini nih. Sesudah itu raja, di ayat ke-17 ya adik-adik ya, Daniel 6 ayat 17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, begini katanya. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Nah, adik-adik harus ingat, Raja Darius ini bukan orang percaya. Dia penyembah berhala. Dia gak percaya sama Allahnya Daniel, dia gak percaya sama Allah kita. Tapi saking dia udah putus asa, ya Daniel mati deh nih, masuk ke gua singa, diterkam deh nih. Akhirnya dia bilang deh, ya mudah-mudahan ya Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu melepaskan engkau. Malam itu Raja Darius gak bisa tidur, gelisah. Aduh, aku kehilangan pegawaiku yang terbaik. Pasti besok dia udah gak ada. Dia gak bisa tidur adik-adik. Pagi-pagi benar, di ayat yang ke-20 dibilang begini. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Sampai dekat gua singa berserulah ia dengan suara yang sayu. Kenapa sayu? Dia pikir Daniel udah gak ada, udah dimakan singa. Jadi dia bilang begini, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Dia pikir gak ada yang jawab deh, kan Daniel udah dimakan singa. Tiba-tiba ada suara. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Wah, raja bersuka cita adik-adik. Daniel masih hidup, Daniel masih hidup. Daniel bilang begini, Allahku telah mengutus malaikatnya. Untuk apa? Untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Wah, luar biasa adik-adik. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Luar biasa ya. Sampai akhirnya Raja Darius di akhir ceritanya dia jadi percaya loh, karena melihat mujizat penyertaan Tuhan atas hidup Daniel. Nah adik-adik, kok bisa sih Daniel ngalamin seperti itu? Pengalaman yang luar biasa, hebat. Ingat ya tadi Raja Darius ngomong apa? Allahmu yang kau sembah dengan tekun, kiranya ia yang melepaskan engkau. Raja aja tahu bahwa Daniel menyembah Allahnya dengan tekun. Adik-adik, untuk mengalami penyertaan Tuhan atas hidup kita, kita juga perlu melakukan bagian kita, yaitu apa? Dengan tekun kita datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan udah janji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janjinya udah ada nih. Mau terima kan? Cara nerimanya adalah kita dengan tekun mencari Tuhan adik-adik. Jangan bosan-bosan berdoa. Sampaikan kepada Tuhan semua ketakutanmu, semua kekhawatiranmu, semua ucapan syukurmu, pujianmu, sembahmu. Sampaikan kepada Tuhan setiap hari.
kayak ngobrol sama Bapak. Ya, karena Tuhan selalu ada. Sekalipun kau berbisik, sekalipun kau cuma ngomong dalam hati, Tuhan dengar. Dan satu lagi selain berdoa, kita rajin apa? Membaca firman Tuhan. Dari buku ini, dari firman Tuhan, adik-adik bisa dapetin banyak sekali janji-janji Tuhan. Bukan hanya janji penyertaan, masih banyak janji Tuhan yang lain. Masih banyak sekali Tuhan mengajar kita lewat firman-Nya. Tapi kita harus baca. Kalau nggak baca kan nggak tahu ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, adik-adik mau nggak mengalami apa yang dialami Daniel? Mengalami mujizat penyertaan Tuhan. Yuk kita mau setia menyembah Tuhan, setia datang pada Tuhan setiap hari, berdoa, mendengar firman-Nya. Bukan cuma dengar loh, bukan cuma baca, tapi dilakukan. Supaya apa adik-adik? Supaya kita makin dekat sama Tuhan. Lama-lama adik-adik bisa kenal suara Tuhan. Semakin tajam lagi telinga rohaninya. Oh, ini perintah Tuhan buat aku. Oh, ini kata-kata Tuhan buat aku. Adik-adik pernah takut nggak? Ada nggak ketakutan-ketakutan dalam hidup kalian? Kekhawatiran. Nah, yang kelas besar nih, ada yang kelas 6 nggak? Kan bentar lagi udah mau ujian sekolah. Mungkin ada adik-adik yang udah belajar nih, tapi masih takut. Aduh, ntar kalau nilainya jelek gimana ya? Kalau aku nggak lulus gimana ya? Yang mau pada ujian akhir semester juga udah takut rapotnya jelek, takut nggak bisa ngikutin ujian dengan baik. Adik-adik, kalau kau sudah lakukan bagianmu, belajar dengan rajin, jangan lupa berdoa dan terima janji Tuhan bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan adik-adik. Ketika adik-adik tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan adik-adik, adik-adik tidak akan khawatir lagi, adik-adik tidak akan takut lagi. Nah, coba ketakutan apa lagi ya kira-kira ya, selain takut nggak lulus atau takut ujiannya jelek? Oh, mungkin adik-adik takut ditinggalin sendirian di rumah, atau takut tempat gelap, atau takut sakit, takut virus corona. Banyak sekali ketakutan-ketakutan yang ada di dunia ini. Kakak juga ngalamin, kakak juga pernah takut. Tapi setiap kali kita takut, kita jangan biarkan ketakutan itu menguasai kita. Buru-buru datang sama Tuhan. Berdoa, sampaikan kepada Tuhan kekhawatiranmu, ketakutanmu, dan ulangi janji Tuhan. Bilang sama Tuhan, aku gak mau takut Tuhan, karena aku percaya Tuhan pasti menyertai aku. Ya, tapi ingat ya adik-adik, sekali lagi ya, bangun hubungan terus dengan Tuhan. Rajin berdoa, rajin dengar-dengaran firman Tuhan. Sediakan waktu untuk berdoa dan membaca firman. Bukan hanya waktu-waktu sisa, udah ngantuk, mau tidur, baru doa cepet-cepet, lalu amin tidur. Bukan begitu. Sediakan waktu yang terbaik ketika kalian bangun tidur. Sapa Tuhan. Selamat pagi Tuhan, aku bahagia jadi anakmu. Terima kasih Tuhan sudah sertai aku. Mau belajar, mau makan, mau main, jangan pernah lupa. Ngobrol sama Bapa di surga, ngobrol sama Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan adik-adik. Yuk kita sama-sama datang pada Tuhan, kita berdoa ya. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Aku dengar firman Tuhan hari ini. Janjimu berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Mulai hari ini Tuhan, aku gak mau takut lagi. Aku gak mau khawatir. Aku mau percaya pada janjimu bahwa Engkau selalu menyertai aku. Tolong aku Tuhan, supaya aku setia membangun hubungan dengan Engkau. Setia membaca firman, setia berdoa, dan selalu ingat pada Tuhan yang selalu menyertai aku. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus, aku sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, luar biasa ya. Seneng ya dengar kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita sama-sama dengarkan ayat hafalan kita minggu ini. Ibrani 13 ayat 5c. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Adik-adik, sekarang kita mau terima berkat dari Tuhan. Yuk, kita buka tangan kita. Kita datang pada Tuhan.
terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus yang akan menyertai, menolong hidup kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.